Oke guys, kembali lagi di videoku Yunar Studio. Di video kali ini aku mau ngebahas mengenai tentang pembahasan yang lagi viral. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, wajib banget di subscribe channel ini, bantu channel ini agar berkembang, supaya aku lebih semangat lagi untuk ngupload video-video yang lebih menarik lagi dan menginformasikan ke kalian tentang berita-berita atau artikel yang lagi viral di media sosial khususnya ya. Dan pembahasan pertama ada tentang Okky Setiana. Siapa sih yang nggak tahu tentang Okky Setiana, seorang kakak dari Ria Ricis, YouTuber ternama di Asia, kakak pertama Ria Ricis. Nah, artikelnya ada, Okky Setiana Dewi minta maaf, saya sama sekali tidak membenarkan KDRT. IG Okky Setiana Dewi dikerundung usai ceramahnya dianggap menormalkan KDRT. Seperti itu artikel-artikel yang beredar gitu loh. Seperti itu. Dan seperti apa video yang beredar di media sosial tersebut? Mari kita simak videonya, geng. Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih, bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah, aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak, bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah, nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya, nggak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah, Pak, Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Oke guys, itulah isi ceramah dari Okky Setiana Dewi ya. Nah, ceramahnya ini viral karena ada seorang yang menyatakan kalau ini tuh menormalkan KDRT. Padahal sih sama sekali aku nonton videonya dari awal sampai akhir, potongan di TikTok ini nggak ada sama sekali gitu loh menyebutkan menormalkan KDRT, nggak ada sama sekali. Aku ngambil dari kesimpulannya itu ya, masalah rumah tangga itu ya kita nggak boleh gitu loh ngadu-ngadu ke orang tua, ngadu ke mertua, dan ngadu ke tetangga lainnya. Kita selesaikan masalah kita berdua aja gitu, khusus suami dan istri. Biar kita aja yang tahu aib kita, aib suami, aib keluarga, biar kita sendiri yang nanggung gitu loh. Biar nggak ada yang tahu gitu kan. Takutnya kan misalnya kita udah ngadu nih, udah cerita ke siapa-siapa, terus antarnya baikan kan kita nggak enak sendiri kan sama yang udah kita aduin kan. Misalnya kita punya aib nih, punya suatu permasalahan di rumah tangga, terus kita aduin nih ke mertua, terus mertuanya ini udah marah-marah, udah gimana-gimana, terus kita melantarnya baikan gitu kan. Itu kan emosi saat gitu kan, malah kasihan sendiri kan mertuanya, udah dengerin, udah ngasih ke solusi kayak gini gimana, terus ujung-ujungnya kita baikan, ya percuma juga kan, kasihan juga merekanya kan, jadi sangkut paut sama keluarga kita kan. Jadinya ya seperti itu kesimpulannya gitu. Nggak ada di ceramah Okky Setiana ini, ustazah ini, nggak ada yang menormalkan KDRT gitu loh. Jadi kesimpulannya seperti itu guys. Ini cuma
seorang netizen aja sebenarnya yang membesar-besarkan masalah ini gitu loh. Dan potongan lebih panjang videonya itu udah ada di channel YouTube Okistiana Dewi. Coba kita cek ya. Kita coba cari channel YouTube Okistiana Dewi, di sana udah ada potongan videonya. Ceramah lengkapnya udah ada. Nah, ini dia Okistiana. Dan coba kita cek kolom komentarnya. Kalian bisa, kalau kalian mau nonton, kalian bisa tonton di channel YouTube Okistiana Dewi seperti apa sebenarnya isi ceramahnya gitu loh, supaya tidak mendengarkan potongannya saja gitu loh. Bisa saja kan kita salah paham gitu ketika mendengarkan kan. Tapi kalau aku mendengarkan ceramahnya di TikTok itu yang potongannya aja aku udah tahu kesimpulannya sebenarnya apa gitu loh. Gak bermaksud untuk menormalkan KDRT gitu loh, tapi maksudnya itu adalah jangan kita menyangkut pautkan masalah pribadi sama orang-orang gitu loh, sama orang sekitar. Contohnya kan masalah pribadi ya masalah pribadi gitu, masalah keluarga ya masalah keluarga. Jangan dibawa-bawa ke tetangga, ke mertua, ke orang tua kan. Ya membongkar aib sendiri namanya seperti itu guys. Dan kita coba bacakan kolom komentarnya. Assalamualaikum Uma, postingan ini post di feed Uma aja biar orang tahu ceramah full ini itu membahas tentang apa. Uma gak salah karena bagi orang yang paham dan nonton full semua ini ada hikmah dan pelajaran baiknya. Semangat Uma. Uma tabrakallah, dulu sering banget nonton Islam itu indah. Ada Uma kalau ceramah selalu ngena dalam hati. Saya selalu ustazahku dan semangat terus salam berdakwah. Akhirnya aku bisa dengar ceritanya yang lengkap karena tadi jadi viral nonton di TV One. Saya selalu dan lain sebagainya. Masih banyak juga komen-komennya. Kalian bisa lihat sendiri komennya seperti apa, video panjangnya seperti apa, supaya kalian tidak salah paham yang beredar di TikTok itu, supaya tidak salah pahamnya. Karena setiap manusia ya punya kesalahan, tapi ya masalah kayak gini ya bukan kesalahan sih sebenarnya, yang motong videonya itu yang salah sebenarnya. Terus yang mendengarkan juga harusnya kita jangan menghujat terlebih dahulu gitu loh. Harusnya kita nonton dulu dan lihat dulu seperti apa latar belakangnya. Ya supaya nggak salah paham kayak gini kan jadinya. Ya untungnya ada gitu video panjangnya, jadi kalian wajib banget simak video panjangnya di channel YouTube-nya Okistiana Dewi. Di sana ada video panjangnya supaya kalian tidak salah paham. Oke. Seperti itu guys. Dan ini ada klarifikasi dari Okistiana Dewinya langsung nih. Oke, sebentar. Kita cek Instagramnya. Okistiana Dewi sudah mengklarifikasi di Instagramnya langsung. Nah, kita cek Instagram Okistiana Dewi. Nih, memiliki 17.000 followers, ribuan followers, sudah banyak sekali. Dan ini postingannya, dan kita cek di postingan terakhirnya, ceramah 2 tahun lalu. Ternyata ceramahnya itu udah lama sekali guys, 2 tahun lalu itu ceramahnya, dan baru viral sekarang. Jumat Mubarak. Assalamualaikum sahabat semua. Kemarin saya mendapat pesan dari beberapa teman mengenai potongan ceramah saya 2 atau 3 tahun lalu. Di atas inilah video versi lebih panjangnya. Terima kasih atas perhatiannya dan kasih sayangnya. Tentu saya sangat menolak kekerasan dalam rumah tangga. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan dalam menyampaikan, dan semoga Allah mengampuni saya dalam setiap kesalahan-kesalahan saya. Mohon doa agar Allah membimbing setiap ucapan hingga kedepannya mendatangkan maslahat. Insya Allah saya akan terus belajar memperbaiki diri dan menyampaikan dengan lebih baik ke depannya. Mohon bimbingannya juga dari sahabat-sahabat semua. Insya Allah hari ini kita bertemu pada kegiatan ketupat kajian virtual penuh manfaat rutin kita ya sahabat pukul 10. Oke, seperti itulah klarifikasi dari Okistiana Dewi, kakak kandung dari Ria Ricis, dan dibenarkan bahwa tidak ada sama sekali maksud untuk menormalkan KDRT seperti pemberitaan yang beredar ini gitu loh. Dan maksudnya sebenarnya baik kan, seperti yang tadi aku bilang, cuma netizennya aja atau yang memotong videonya aja yang membesar-besarkan masalah tersebut gitu loh. Maksudnya sebenarnya baik sekali ini ya.
udah diklarifikasi langsung. Kalian bisa cek Instagramnya kalau lebih lanjutnya ya, kalian bisa cek Instagramnya, kalian bisa cek videonya juga supaya kalian tidak salah paham lagi. Oke, bagaimana tanggapan kalian tentang berita pertama ini, pembahasan pertama ini? Kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut berita yang kedua. Ada salah satu artikel seperti ini artikelnya, guys. Nah, viral bidan berjilbab jadi korban begal payudara. Pelaku pepet motor lalu bereaksi. Oke, seperti itu pemberitaannya, guys. Ada begal payudara gitu. Ini seorang bidan dan kita bisa lihat sendiri di foto tersebut, di tampilan tersebut, bidannya itu memakai jilbab, udah tertutup banget auranya, tapi tetap aja gitu loh ada seorang yang membegal payudaranya. Ini begal motor, biasanya ini begal mobil, begal apa gitu, mencuri apa gitu. Ini begal payudara, nggak etis banget gitu loh, nggak gimana ya, nggak enak banget di telinga gitu, guys. Kenapa harus kayak gitu gitu? Kenapa nggak nyari istri gitu? Kenapa nggak nyari istri, nggak nyari apa gitu? Kenapa harus di jalan membegal pemotor gitu, membegal payudara pada saat naik motor? Itu kan ya nggak bagus. Ini untung ada kamera CCTV nih yang merekam ya, kalau nggak salah ya kayaknya ya. Jadi kita coba simak gimana videonya. Itu kelihatan banget ada suara dari masjid ya. Iya, ada suara dari masjid. Itu kayak dikiranya kan pasti takut banget ya kalau udah ada, kalau kita naik motor terus ada tiba-tiba menghadang kan, kayak begal motor nih. Ternyata begalnya itu begal, bukan begal motor tapi begal payudara gitu. Jadi jangan salahkan wanita gitu, jangan salahkan wanita. Ini lihat, kalian bisa lihat sendiri, wanita berjilbab aja bisa jadi sasarannya gitu loh, apalagi wanita yang pakaiannya terbuka di jalan, bisa lebih parah lagi sasarannya kan gitu. Jadi nggak, ya emang dari laki-lakinya aja sih, yang tergantung pikiran laki-lakinya aja yang nafsunya gitu ketinggian gitu loh, sampai seorang ibu-ibu bidan berjilbab udah tutup banget auranya ya, kelakuannya tapi kayak gitu ya, parah sih. Tapi kejadian ini udah sering banget sih aku denger ya. Ada juga ini yang rekaman CCTV, ada juga ini di TikTok beredar. Selain itu ada juga oke, ini yang kedua ini juga ini sih, begal payudara resahkan warga Bangil, Pasuruan. Itu juga rekaman keduanya ini juga ini sih, dia make jilbab juga ya. Jadi ya nggak ada yang salah gitu sebenarnya, cuma emang laki-lakinya aja yang kurang ajar gitu kan. Ya masa orang lagi di jalan kayak gitu-gituin kan, ya gimana ya, aku nggak bisa berkomentar apa gitu loh. Ini emang kurang ajar, kelewatan parah sih. Kalau kalian punya cerita-cerita atau pengalaman seperti ini bisa komen di kolom komentar juga ya. Dan semoga pelakunya juga cepat ketangkap, cepat diamankan polisi supaya tidak berkelanjutan lebih parah lagi gitu. Kenapa nggak nyari istri gitu kan kesimpulannya, atau dia punya istri tapi nafsunya di jalan, terus dia malas enaknya ngelakuin sesuatu di jalan ya, membegal tadi gitu loh. Pakai gitu kali ya, nafsunya nggak bisa ditahan, dikontrol di jalanan gitu kali ya. Ya nggak tahu juga sih. Ya ini rekaman keduanya ini ya masih untung sih ada CCTV-nya ya. Semoga pelakunya cepat diamankan polisi supaya nggak berkelanjutan seperti yang tadi aku bilang. Bagi kalian yang punya kesan dan pesannya mengenai pengalaman kalian pada saat naik motor ketemu begal payudara, atau kalian menjadi korban salah satunya tapi tidak viral, kalian bisa komen di kolom komentar. Kita berbagi cerita, nggak apa-apa kali ya, kita berbagi cerita soal kayak gitu, nggak apa-apa kan. Atau pengalaman kalian persis banget sama yang kayak ini, yang begal kayak gitu. Ya untungnya pengendaranya ya tek-tek gitu ya, bawa motor nggak sampai jatuh gitu ya.
Ya seperti itulah kalau di jalan ya, walaupun kita udah baik-baik, udah polos-polos di jalan, tapi ada aja yang ngusil gitu loh. Walaupun udah pakai bajunya gede-gede, udah pakai baju jilbab, udah tutup aurat, ya tetap aja kayak gitu ya, salah laki-lakinya sih, jelas salah laki-lakinya. Jadi ya nafsunya mungkin di jalan nggak kekontrol mungkin kali ya. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Mungkin ya jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu tentang berita viral kali ini. Oke, salam dari aku, salam dari Yunar Studio.